pas banget malam Jumat. Bawah tempat dia tidur itu ada benang putih. Aku nggak bisa gerak. Aku nggak tahu itu kunti atau apa, tapi gede banget. Makanya tadi saya bersikukuh mau lihat tuh sama siapa. Itu tuh ada orang. Enggak, aku sendirian. Gue pikir tuh Nanti kakaknya. bolak-balik. Tapi kalau misalnya gue bilang rumahnya rame, takut nggak? Kalau gue boleh tahu ya, ini dia kah yang ngelakuin kesalahan? Misalnya dia ngambil benda sesuatu atau ngambil sesuatu, jadi si makhluk itu ikut, atau memang udah dari kecil? Dia baru juga. Oh baru. Tapi emang dari Tapi daerah. ada pegangan juga. Nih hati-hati, ntar yang di sini justru Maulida, masuk sorry, lo kalau kebacain boleh nanya itu. ya, sorry banget. Punya pegangan nggak sih? Oh, ada sih, ada kalau itu punya Mbah dulu. Ya itu, yang bikin Maulida itu kayak dijagain nih, tapi lama-lama kayak memiliki ya. Kalau boleh tahu kenapa nggak mau diruqyah? Aku teriak-teriak nanti kalau teriak-teriak mengeluarkan sesuatu yang tidak pantas. Ini bukan dia nih, ini bukan dia. Punya pacar? Belum. Itu salah satunya bukan sih? Nih Ngaruh yang bikin dia nggak deket sama cowok, susah deket sama cowok. Salah satunya sih, tapi tidak berpengaruh banget sih. Oh. Kayaknya gitu sih, soalnya dari dulu PDKT kalau ada yang nyakitin dikit gitu pasti kecelakaan. Nggak ngerti ya begitu. Serem banget. Itu baru deket ya, belum jadi pacar ya? Belum, baru PDKT. Terus dia ada cheating gitu. Kecelakaan. Ya kayak gitu, pasti aja. Akhirnya putus, abis itu ngejauh, cowoknya ngejauh sendiri. Tiba-tiba. Jauh sendiri. Maulida, kan posisinya lu tuh nggak sensitif gitu loh, maksudnya dengan keberadaan makhluk-makhluk itu kayak cuman momentum ya kayak itu karena nggak sengaja pas maghrib gitu kan si tidur itu kan akhirnya ngelihat yang kaca kayak air. Tapi lu tuh tipikalnya ini nggak apa namanya, kata-katanya suka menjadi kenyataan. Iya benar. Si lidah pahit bilangnya gitu kalau Kayak peribahasa kalau itu. ngomong harus hati-hati. Oke, kita keliling yuk, coba yuk. Maulida nanti pas keliling pelan-pelan ya karena kita sambil pengen ngelihat ruangannya. Gue sama penasaran itu sih, yang di ruang tengahnya itu katanya. Ini ruangan tengah sih. Enggak. Biasanya masuk dari sini. Nah ini tempat kejadiannya. Tempat kejadiannya di kamar ya? Ini. Boleh kita masuk kamarnya Kan dulu? Aku lagi tidur ngadep situ. Ini bantalnya di sini. Jadi kan ngadepnya ke sana. Tapi agak nyerong ke sini sih. Agak nyerong ke sini. Jadi masih lihat dari situ tuh. Masih lihat yang di sini. Tapi apa kayak dari ekor mata gitu sih ngelihatnya. Nah, ini Oke. kacanya. Boleh miring ke kiri? Gue sih nggak ngelihat ini Serong bentuknya kamar ya. Enggak. Tapi dia nggak mau dibacain nih. Oh, Kak, di dalam kamar ini. nggak apa-apa Mi, lu cerita nggak apa-apa Mi. Gue biar si Maulida juga nggak bengong aja sih, gue ajak ngobrol. Sok, Kalau Mi. mau cerita. Enggak, soalnya di situ gue nggak boleh ngucap yang ada di dalam situ. Begitu? Lu diancam? Maulida boleh nggak diarahin handphonenya ke ruang tamu? Kita lihat yang tadi ya. Enggak, jadi emang ini doang. Jadi rumahnya cuman kayak yang Maulida sebentar, nggak apa-apa, tahan dulu aja. Sebentar. Maulida agak istirahat dulu karena di sini malah lebih konsen ya di sini jadinya. Oke, jadi sebenarnya ruangannya Maulida ini nggak ada ruang tamu, jadi kayak los gitu ya Maulida ya. Iya, Jadi dari terus kamar. ruang depan, pintu depan dia langsung los ke belakang sampai dapur. Terus ada 2 kamar tadi ya Maulida? Satu kamar ya? Iya, 2. 2 kamar ya, ada 2 kamar. Kamar depan dipakai sama Maulida, kamar belakang kosong ya. Kosong memang. Oke, kalau boleh Maulida dari posisi dari situ, coba liatin kamera ke arah motor. Oke, gue beranggapan ruang tamunya ini ya. Oke, Om. Boleh situ? Oke, Mo, yang lo lihat, yang lo bilang ada benda di sini, Mo? Nah itu sebenarnya kalau orang dulu kan beda-beda ya, maksudnya ada yang bentuknya bisa difisikin gitu ya, atau yang memang simpanan orang lama tapi ditaruh gitu, maksudnya nggak kelihatan. Gaib. Nah,
ini kayaknya dulu yang punya naruh buat menjagain si rumah ini. Cuma terus kemudian pemiliknya berganti, Oh. entah turun ke anak, entah ke siapa, yang intinya si orang megangnya ini yang punya rumah beda lah kekuatannya sama yang si yang dulu pertama kali punya. Oke. Penasaran kamar belakang? Gua yang nggak penasaran sih ditempatin? sama yang nggak ditempatin. Oke. Boleh ya? Maulida boleh kita ke situ? ceki-ceki kamar belakang. Oh ini kamar juga, bukan saya pikir tempat buat naruh-naruh barang. Loh ini dia. Langsung Biar- ngeliatin lo ke kamera lo. Biar terlihat. Oke, Op, kok gue merinding. Oke, Op. Iya Dulu. tuh kan orang. Ini ditempatin kalau ada apa ya? Emang tempatnya cukup kalau ada tamu aja. Kalau adekku lagi kesini gitu dia di sini. Oh udah, sorry ini mau dibacain dulu ya. Bentar ya, yang Maulida dekat, ya, yang bentar dekat ya, sama yang di Maulida ya. sekitarnya Maulida itu siapa? Pengen tahu aja sih. Yang aku lihat di situ ada 2 jendela. Ada 2 jendela, satu di sisi kanannya itu ada cewek rambutnya panjang banget. Dia pakai baju putih. Udah. Tarik mi. Di gerbangnya itu ada pocong. Tapi ya, Tuh. kalau gue ngelihat yang putih itu, kalau yang versi yang putih itu Baik. enggak. Itu jahat. Terus di pundak kirinya si Maulida, dia tuh kayak nancepin kukunya gitu. Jadi kayak nancepin gini. Kan tapi karena jari-jarinya dia panjang, terus kayak kuku-kukunya hitam gitu. Jadi kayak kukunya tuh setengah masuk ke kulit gitu. Dia bentuknya tuh lonjong gitu, lonjong panjang gitu. Terus kayak matanya gini. Iya gini. Oh, ya? Iya gini. Terus mulutnya tuh segitiga. Terus ada gigi-giginya. Terus rambutnya. Gue cuma ngeliat gitu tuh. Bim. Kalau lo apa? Sebaiknya biasain dibuka aja sih kamarnya. Oke, Jangan pengap ya? dibiarkan tertutup. Lembab dia ya? Nggak enak. Kalau gue ngeliatnya tiduran nih, baru kali ini gue ngeliat tiduran. Biasanya kan berdiri. Makanya gosong banget. Oh ya. Mi, dia Iya, cepet Umi banget cepet setelahnya. banget nih. Kesimpulan dari Umi sama Bimo, aslinya makhluk itu bukan di situ, tapi karena kosong, lembab dan mungkin nggak pernah ada aktivitas berkaitan dengan ibadah, maksudnya sholat atau mengaji. Akhirnya jadi betah ya Bim. Terus tiba, oh enak nih gue dapet kontrakan kosong ya kan, langsung dibubuhan, betah deh dia. Tawa ada orangnya, padahal mukanya Tapi, serem. sorry, nggak ganggu nggak sih mereka ini? Iyalah. Jelek hawanya. Jadi buat si yang punya rumah bakal jelek. Kalau dia ada di situ berdampingan terus-terusan, ya hawanya nggak enak. Maulida boleh kita keluar dari kamar? Apa? Oh iya. Ya kan? Oh, Maulida, oh ini dapurnya tuh ada pintu. Nggak digunain. Itu lantai 2 kosong juga. Lantai 2 itu untuk jemur baju. Gua aja nggak enak, Bu. ngeliatnya. Tapi emang agak spooky gitu sih. Lantai 2-nya selalu gelap ya, Mo? Iya. Gila, siapa yang bilang tadi lihat di ujung tangga? Emang cuma ada lampu, tapi lampunya Hitam. dari Bukan bayangan ya, tapi maksudnya bukan bayangan yang dilihat. Berani naik gak? Nah itu dari tangga yang sini naik nanti belok kanan itu bisa buat jemur baju. Lo berani naik gak? Gelap banget. Enggak. Ini handphone ada namanya center. Coba Curug. ke arah dapurnya ya, boleh situnya ya, terus Nah, turun ini lagi pasti dikit. Umi turun langsung lagi. nyetrum nih ke arah kamar mandi nih. Ini kamar mandi ya, pojok ya? Ini kamar mandi. Oh, kamar mandi di dalam ya? Mm-mm. Oh, itu yang pojok Itu itu udah pintu rumah apa ya? orang. Maulida kalau boleh tahu udah berapa lama tinggal di rumah ini? 3 tahun. Selain kejadian itu, ada kejadian lain nggak? Enggak sih, Dan enggak ada. Maulida nih kalau saran dari teman-teman kita nih di sini, saran dari Mbak Umi, kalau bisa pulang dulu ya Mi. Kalau bisa pulang ya. Kalau bisa pulang karena kalau menurut Umi ada sesuatu yang harus dibalikin. Bukan cuma dia nempel di Maulida, bukan. Tapi ada sesuatu kita nggak bukan yang ngeguruin ya, tapi mungkin lebih baik apalagi itu yang minta orang tua ya. Mungkin secepatnya ya pulang ya Mi. Ya. Itu sih. Rajin-rajin dibacain Al-Qur'an katanya. Terutama yang sebelah mall, yang kosong. Oh iya. Yang kamar yang kosong ya. Itu karena emang tempatnya menarik buat si makhluk-makhluk itu atau
emang karena sepi rumah itu, jadi emang tempatnya dia gitu, lembab dan segala macamnya. Pertama emang karena lokasi rumahnya dia juga sih, itu lembab dan dia juga kosong juga, gelap juga sebenarnya. Gitu. Dan dia ngerasa, gue di sini gue nyaman nih, gitu. Udah, makasih banget udah mau gabung sama kita. Sekarang kita mau nyeritain yang semua sini nih. pengalamannya Maulida. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, seterusnya tetap berani. Kita mau coba menerawang yang di sini seperti biasa di ruangan ini.